Halo guys, kembali lagi di channel Jam27. Kali ini, Mimin akan membahas film yang berkisah tentang 5 orang sahabat yang melakukan pendakian ke alam bebas. Pada awalnya, semua berjalan dengan baik-baik saja. Namun di tengah pendakian tersebut, tiba-tiba keadaan berubah menjadi teror yang sangat mencekam serta perjuangan untuk bertahan hidup dan melarikan diri dari penembak misterius. Bagaimana nasib dari kelima orang tersebut? Penasaran kan? Dan selamat datang di channel Jam27. Runter! Awal kisah terlihat 5 orang laki-laki terdiri dari kakak beradik yaitu Roman dan Albert. Dan ketiga bestie mereka Steven, Vincent, dan Peter. Di sini mereka sedang bersenang-senang menikmati alam bebas. Okay, jetzt mal. Selesai bermain air, Roman serta yang lainnya bergegas naik ke atas. Ketika sedang asik menghangatkan tubuh mereka, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat mereka sedikit panik. Mendengar suara tersebut, Steven mengungkapkan kalau suara tembakan itu mungkin saja berasal dari seseorang yang sedang berburu. Tanpa mereka sadari, bunyi itu adalah sebuah peringatan dari Kang Sutradara akan bahaya yang akan mereka alami. Selesai dengan semua itu, mereka pun segera pulang, namun di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah benda berupa boneka kuda kecil yang imut bagaikan editor. Karena terlalu lucu, Albert pun mengambilnya dan kembali melanjutkan perjalanan. Unseren Ausflug. Di saat kembali OTW, langkah Roman seketika terhenti akibat mengingat kenangannya dengan sang kekasih yang bernama Salome. Setibanya di kota, ia dan Salome akan segera menikah. Dan ini merupakan pendakian terakhirnya bersama para sahabatnya. Ja, ist geschafft. Okay. Singkat cerita, kelima pria ini pun berhasil keluar dari dalam hutan dan mulai mendekat ke mobil mereka. Setelah beberapa langkah untuk sampai ke mobil tersebut, suara tembakan kembali berbunyi namun sangat dekat. Hal ini membuat mereka panik dan mencari sumber bunyi tersebut. Dan tidak menemukan siapa-siapa di sana. Melihat Vincent yang terluka, mereka mulai panik dan berteriak kepada penembak tersebut, "Jangan asal headshot lu, pikir kita ini welik?" Dan segera mengobati luka Vincent. Di tengah suasana yang polote, suara tembakan kembali berbunyi dan tembakan tersebut tertuju pada ban mobil yang akan mereka pakai. Hal itu membuat mereka panik dan mulai menyadari kalau kini mereka sedang diteror. Tak ingin kembali ke lobi, Roman menyarankan kepada para bestinya untuk segera masuk ke mobil dan pergi dari sana walaupun bannya sudah ditembak. Di saat Albert akan menyalakan mobil mereka, si penembak misterius malah menembaknya. Hal itu membuat mereka semakin ketakutan dan kabur dari sana. Roman! Sandy! Setelah merasa aman, mereka meminta Albert untuk menelpon pihak Ladusing. Namun sutradara yang ingin filmnya semakin polote sudah pasti mempersulit jaringan. Di sini mereka tidak putus asa dengan mengandalkan cahaya matahari. Steven yang sudah memiliki pengalaman seperti orang zaman dulu memutuskan untuk melarikan diri menuju barat daya agar dapat keluar dari hutan dan menuju ke jalan raya. Di sini mereka pun mulai OTW. Di tengah pelarian kaki, Albert malah masuk ke sebuah lubang kecil yang membuatnya salah urat. Hal ini membuat Albert tidak bisa berjalan dengan cepat. Tak ingin buang-buang waktu, mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Mach ruhig. Ey, weg! Alter, halt die Fresse, Mann!
Singkat cerita, setelah berjam-jam menelusuri hutan, dari kejauhan mereka melihat seorang wanita misterius yang sedang berdiri di tepi sungai. Merasa si wanita tahu arah ke jalan raya, mereka pun mendekatinya. Lalu, yang terjadi... Unser Freund wurde angeschossen. Oh my god, Stephen pun kembali ke alam barzah. Melihat semua itu, mereka langsung lari dengan secepat kilat. Merasa sudah jauh dari perempuan tanah kuburan, mereka mulai kebingungan dan bertanya-tanya tentang apa maksud dari wanita tersebut hingga ingin mengirimkan mereka semua ke alam barzah. Di sini Roman meminta mereka semua untuk terus bersama-sama dan kembali melanjutkan perjalanan. Die war nur in der komplett anderen Richtung. Di sini keadaan semakin polote karena Stephen yang mengerti jalur hutan kini telah tiada. Hal itu membuat Roman dan yang lainnya sulit menemukan jalan keluar. Namun mereka terus berusaha hingga menemukan sebuah jalan kecil dan menemukan sebuah kafe kecil, lalu segera masuk ke sana untuk meminta bantuan. Di sini ada seorang wanita yang sedang berjaga sebagai kasir. Tanpa banyak bacot, Albert menghampiri wanita tersebut dan menceritakan semua kejadian yang baru saja mereka alami dan meminta si wanita untuk segera menghubungi pihak Ladusing. Mendengar itu, si wanita memberikan Albert sebuah telepon jadul dan meminta Albert untuk memakainya. Lalu tiba-tiba... Sie die Schüsse nicht gehört? Schüsse? Runter! Naas sekali, wanita baik hati pun tutup usia dan salah satu tembakan berhasil menumbangkan Vincent. Di saat Roman ingin menyelamatkan Vincent, lagi-lagi perempuan jahanam kembali menembak Vincent dan Vincent pun meninggoy. Tak ingin bernasib sama, Roman dan yang lainnya segera pergi dari sana. Setelah beberapa menit ngabret ke dalam hutan, mereka kini menemukan sebuah pemukiman kecil yang sudah tidak berpenghuni. Di sini mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak karena kaki Albert yang mulai kesakitan. Di tengah situasi polote, Peter malah membacoti Albert dan Roman, lalu meminta mereka untuk segera melanjutkan perjalanan karena takutnya si wanita bicis kembali menemukan mereka. Mendengar itu, Roman yang tidak mau si kakak kenapa-napa meminta Peter untuk memberikan mereka waktu sejenak. Di sini Peter menyarankan untuk menyembunyikan Albert di salah satu rumah yang ada di sana, agar ia dan Roman pergi mencari bantuan dan akan kembali menjemput Albert dengan pihak Ladusing. Mendengar semua itu, Albert yang boti malah murka dan membacoti Peter hingga terjadilah perkelahian antar mereka. Hal ini membuat Peter murka dan menghujat Albert. Sebelum pergi dari sana, Peter memberitahu Roman untuk menanyakan hubungan Salome dengan kakaknya Albert. Lalu Peter pun pergi dari sana. Albert! Fick dich doch! Prinz Albert! Wenn dich jemand drauf anspricht, dann tust du so, als ob nichts mit dir zu... Du bist so ein Spasti, weißt du das? Roman, viel Glück. Glaub nicht, dass dieses Arschloch dir jemals einen Job gibt und... Arschloch, ja? Und er hat kein... Wir sind Familie. Roman. Di sini Albert menenangkan Roman dan mengungkapkan kalau Peter hanya asal bicara saja dan berusaha mengadu dombakan mereka. Hal itu membuat Roman marah dan pergi dari sana. Merasa kepo dengan tempat tersebut, Roman mulai berkeliling untuk menemukan sesuatu. Di sini Roman melihat sebuah rumah yang tampak berpenghuni. Sebelum masuk ke dalam, Roman melihat sebuah kuburan yang bertuliskan aneh. Dengan perlahan Roman mulai masuk ke dalam dan menemukan potongan koran yang memuat berita mengenai seorang wanita pemburu. Merasa kepo, Roman mulai mengecek isi laptop yang ada di atas meja dan melihat video dari sekelompok pemuda yang sedang berburu.
Melihat semua itu, Roman pun menyadari kalau rumah tersebut merupakan rumah si wanita pemburu. Kematian si anak membuat wanita tersebut berubah menjadi psikopat yang akan memburu siapapun yang masuk ke hutan ini sebagai wujud balas dendam atas kematian sang anak. Dan tak lama kemudian, suara tembakan kembali berbunyi. Ternyata si Bicis menemukan Peter dan mulai menembak Peter hingga tak berdaya. Peter. Wir müssen da doch eine Lösung finden. Bitte! Komm, wir müssen hin. Sungguh malang sekali, Peter pun meninggoy. Albert dan Roman yang melihat itu tidak bisa berbuat apa-apa, dan wanita Bicis kembali menembak Albert. Dengan sekuat tenaga, Roman berusaha membawa Albert pergi dari sana. Setelah masuk kembali ke dalam hutan, Albert yang kehilangan banyak darah tidak sadarkan diri. Di sini Roman mengambil HP Albert untuk mencari jaringan dan tanpa sengaja Roman menemukan foto Salome tanpa busana yang membuat Roman sangat-sangat terkejut, dan ternyata Salome sudah berselingkuh dengan Albert. Saat bersamaan, Albert yang sadar mengungkapkan kalau apa yang Roman lihat hanyalah kehilafannya dengan Salome. Namun hal tersebut membuat Roman hipertensi dan langsung memukul Albert lalu pergi dari sana. Di sini Roman melihat si Bicis yang sedang mencari keberadaan mereka. Melihat Bicis yang tidak mengetahui keberadaannya, Roman pun memiliki ide cemerlang dan mulai beraksi. Roman yang belum memiliki skill malah tertembak. Di saat Bicis mengarahkan senapannya ke kepala Roman, Roman mengeluarkan boneka kuda yang sudah ia ambil dari sakunya Albert. Melihat boneka tersebut, si Bicis mulai kehilangan konsentrasi. Lalu, yang terjadi... Roman yang memiliki hati lembut bagaikan editor tidak jadi menembak si Bicis dan membuang senapan tersebut sejauh mungkin. Hal ini membuat si Bicis mulai mundur dan menjatuhkan tubuhnya ke jurang. Ending yang sangat-sangat mempolitikkan dan film pun sudah berakhir. Film tersebut membuat editor darting karena 5 orang laki-laki masa tidak bisa melawan si Bicis sendirian. Terlihat sangat boti, tapi itulah yang sudah diatur Kang Sutradara. Sekian dari film Prey 2021. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan like, comment, and subscribe. Bolote.